Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Andika Kurniawan Sianipar dengan NIM 2215101011 dari Rombel 14. Di sini saya akan membahas tentang sistematika artikel. Pada artikel terdapat bagian-bagian yang tersusun sesuai sistematikanya. Yang pertama ada judul artikel, yang kedua identitas penulis, ketiga abstrak, keempat pendahuluan, kelima metode penelitian, keenam pembahasan, dan ketujuh penutupan, yang terakhir adalah daftar pustaka. Baik, selanjutnya saya akan membahas satu persatu dari bagian-bagian sistematika artikel ini. Yang pertama adalah judul artikel. Judul artikel berisi karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan dan bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta. Penulisan dari judul artikel ini sebaiknya ditulis dengan singkat dan dianjurkan untuk tidak melebihi 15 kata dan ditulis sesuai ejaan yang resmi. Selanjutnya ada identitas penulis. Identitas penulis berisi nama penulis dan instansi tempat penulis bernaung, dan bisa juga diisi dengan alamat email penulis. Pada penulisan dari nama penulis ini harus ditulis dengan secara lengkap, dan apabila nama penulis cukup panjang, maka sebaiknya nama belakang penulis tidak disingkat, dan hanya nama depan dan tengah saja yang disingkat. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak merupakan deskripsi singkat yang memuat informasi mengenai isi artikel ini yang secara singkat. Bagian ini berisi hal khusus dari artikel yang dibuat, dan umumnya panjang abstrak ini satu paragraf saja atau antara 120 sampai 200 kata. Dan abstrak ini berisi penjelasan dari garis besar laporan penelitian. Dan selanjutnya ada pendahuluan. Pada bagian ini menjelaskan hal-hal yang mendasari atau melatar belakangi munculnya masalah atau ketertarikan kita pada masalah yang akan dibahas. Pada pendahuluan ini biasanya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian yang diangkat pada artikel ini. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Pada metode penelitian merupakan sebuah strategi proses atau teknik yang digunakan oleh si peneliti dalam upaya pengumpulan data atau bukti agar dapat dilakukan dan dianalisis guna mengungkap informasi baru atau menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan. Bagian ini hanya ada dalam artikel ilmiah atau hasil penelitian. Jadi, jika di artikel biasa, bagian ini mungkin tidak ada. Dan adapun beberapa komponen yang dijelaskan dalam bagian ini. Yang pertama ada metode penelitiannya, sasaran dari penelitiannya, lokasi penelitian, teknik yang digunakan, hipotesis, dan metode pengumpulan datanya, dan yang terakhir adalah metode analisis datanya. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan berisi penjelasan dari tujuan, manfaat, metode, kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai dengan data-data yang diperoleh. Di bagian ini merupakan inti dari sebuah artikel, dan pada bagian ini juga originalitas sebuah artikel ditunjukkan. Biasanya penulis menuangkan pemikiran atau argumentasi pada bagian pembahasan ini. Selanjutnya, bagian penutup. Bagian ini berisi sebuah kesimpulan dari keseluruhan uraian yang dipaparkan sebelumnya. Biasanya kalimatnya menduga dan benar-benar pilihan, dan kadang ditambahkan dengan kata-kata mutiara, ajakan, pertanyaan, saran, renungan, ataupun harapan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka, yang dimana daftar pustaka ini merupakan susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah, yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Biasanya daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya.
Baik, selanjutnya saya akan membahas pembuatan dari rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah pembuatan rumusan masalah. Rumusan masalah dalam artikel harus didasari berdasarkan latar belakang kasus yang terdapat dalam artikel, dan adapun metode yang dipakai dengan cara menentukan poin kasus yang terjadi. Rumusan masalah yang benar hendaknya dapat diuji secara realistis dan memungkinkan dikumpulkan data buat menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang kedua, pembuatan tujuan dari penelitian. Pembuatan tujuan pada artikel penelitian disusun dengan cara mengungkapkan pernyataan dari rumusan masalahnya, dengan cara mengumpulkan semua data dengan menggunakan data dari hasil penelitian. Dan yang ketiga adalah pembuatan manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibuat dengan cara menganalisa dampak baik yang mempengaruhi dari adanya penelitian yang dilakukan, dan hal inilah yang mendasari dari adanya manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kelayakan sebuah masalah untuk dikaji berdasarkan langkah-langkah akademis. Baik, sekian pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parman Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam harmoni.